Wahai habaib muasal Yaman yang ngeyel ngaku jadi turunan baginda Nabi Rasul pilihan, padahal nasab tak tersambungkan baginda Nabi Rasul pilihan, padahal nasab tak tersambungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhan netizen rahimakumullah, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah, acara Bahsul Masail yang diselenggarakan di Banten pada tanggal dimulai 25 Agustus sampai dengan 27 Agustus berakhir tadi hari ini. Alhamdulillah sudah beres, sudah usai, sudah rampung acaranya. Tapi masalahnya belum. Bahkan cenderung tak tertolong nasab Alawi ya. Cenderung tak tertolong nasab Alawi. Acara Bahsul Masail terbuka yang diselenggarakan tadi siang sampai sore, itu menurut saya kurang seimbang, dan juga bukan daripada keinginan kita semua, baik itu dari pihak yang pendukung Ki Imad ataupun yang kontra dengan Ki Imad. Pasti ini acara hanya keterpaksaan, bukan daripada keinginan. Gimana maksudnya? Keinginan dari pihak yang kontra dengan Ki Imad pasti menginginkan kehadirannya Ki Haji Imaduddin Usman, agar diskusi berjalan dengan lancar dengan konsep-konsep yang mereka susun. Persiapan, tentunya mereka persiapan lah, apalagi yang dari jauh kan, dia persiapan mengkaji gini Ki Haji Imaduddin Usmannya tidak hadir. Dan dari pihak pendukung Ki Haji Imaduddin Usman juga sama, atas ketidakhadirannya pihak Robitoh Alawiyah itu, yang mana ini berurusannya dengan Robitoh, bukan seseorang individual itu kan. Nah, akhirnya tidak ada kepuasan, saya yakin tidak ada kepuasan, baik itu dari mekanisme acara ataupun bahkan hasilnya itu tidak ada kepuasan. Soalnya ya dalam prosesnya pun tidak ada kepuasan. Apalagi kalau kita melihat dari ketika terjadinya diskusi, terjadinya Bahsul Masail itu tidak seimbang. Tidak seimbangnya kenapa? Dari Ki Haji Imaduddin Usman, pendukungnya yang mana kita ketahui awalnya 5. Dari mereka 5, di belakangnya juga banyak sih itu. Para pendukung mungkin yang menggembos ya, ataupun yang memberi semangat, Tapi jalannya acara, jalannya diskusi, kita ngelihat yang bersuara itu hanya ada 2 ya. Yang paling memotori dari pihak Ki Haji Imaduddin Usman itu memotori diskusi ialah dari Aceh itu. Siapa? Teku Mudakori. 1 lawan 5 akhirnya. Walaupun sebelumnya ada Gus Ajis Jajuli ya, 2 lawan 5 lah, oke lah. Nah, tapi di sana sangat lucunya ya, pihak mereka wajar ya bersuara sebegitu lantangnya. Soalnya kepedean, warga gua banyak nih, kepedean gitu loh. Terus ngelihat, wah referensi kitab gua banyak nih, kitab sebegitu banyaknya tidak ada yang kebaca. Akhirnya banyak kitab mah bawa, tapi tidak ada yang kebaca, tidak kepake. Nah, akhirnya kan diskusi berjalan awalnya dengan memang
permintaan daripada persyaratan masing-masing pihak, tidak ada kejelasan di sana. Akhirnya titik tengahnya ya wis, ini diskusi nasab saja, langsung membahas tentang Ubaidillah kan, membahas tentang Ubaidillah. Dan akhirnya lucunya kenapa? Semua pertanyaan yang memang diwakilkan kepada Gus Aziz Jajuli daripada Ki Haji Imaduddin Usman, mereka tidak bisa menjawabnya selain mempelintir-pelintir kata, membolak-balikan kata yang mana tujuannya untuk menyudutkan, gitu aja. 3 pertanyaan tidak ada yang terjawab. 3 pertanyaan itu. Nah, inilah bisa disimpulkan bahwasanya memang nasab Alawi tak tertolong. Oke lah, kita sekarang baca tulisan Ki Haji Imaduddin Usman pasca debat di Banten, pasca acara Bahsul Masail di Banten. Kita baca. Debat Banten selesai. Nasab Alawi tak tertolong. Diposting oleh RMI NU Banten. Menarik, mungkin untuk pertama kali diadakan di Banten sebuah debat terbuka mengenai suatu masalah yang melibatkan para kiai sepuh. Dalam debat itu, penulis mengirim tulisan berisi narasi hipotesa penulis tentang terputus dan tertolaknya nasab Alawi untuk dicarikan penyelesaian dan jawabannya. Apakah debat itu mampu untuk mencari penyelesaian dan jawabannya? Sebelumnya, berikut ini tulisan penulis yang dibacakan oleh Al-Ustadz Abdul Aziz LCMH. Yang mana tulisannya seperti ini: Problematika Nasab dan Sejarah Para Habib, oleh Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada panitia Silaturahmi Akbar Bedah Nasab Wali Songo yang mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam acara mulia ini. Saya tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada 5 para ulama untuk berbicara tentang nasab para habaib. Menurut saya, nasab para habaib yang bermuara kepada Alwi bin Ubaidillah ini adalah nasab yang terputus dan tertolak karena tidak tersambung kepada Ahmad bin Isa. Untuk lebih jelas tentang alasan saya dalam mengambil kesimpulan tersebut, silahkan baca buku dan kitab saya yang telah terbit, yaitu pertama, buku Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia. Yang kedua, buku Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Inqita'i Nasab Ba'alawi bin Ubaidillah. Dan yang keempat, kitab I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Dalam kesempatan ini, sebagai penghormatan saya kepada panitia, para kiai dan seluruh para peserta, saya ajukan beberapa narasi dan pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama dan dicarikan penyelesaian dan jawabannya. Di antaranya, Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bukanlah Ahmad Al-Muhajir. Tidak ada sumber-sumber primer dan sekunder yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Berita tentang hijrahnya tercatat baru di abad ke-9, ditulis oleh Habib Ali As-Sakron. Kitab Al-Suluk pun sebagai kitab rujukan utama sejarah Yaman tidak mereportase hijrahnya Ahmad bin Isa. Agar kita bisa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, diperlukan sumber sezaman atau yang mendekati yang menyebutkannya. Minimal kitab yang lebih tua dari Al-Suluk, 732 Hijriah. Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sumber-sumber primer tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah.
Kitab-kitab nasab banyak ditulis pada zaman-zaman Ubaidillah dan Alawi, tetapi tidak ada satupun yang menyebut nama Alawi sebagai cucu dari Ahmad bin Isa. Sama seperti tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah sebagai nama anak Ahmad bin Isa. Seperti kitab Sirru Silsilat Al-Alawiyah 341 Hijriah, kitab Muntaqilah At-Talibiyah 400 Hijriah, kitab Tahdzibul Ansab 435 Hijriah, kitab Al-Majdi 490 Hijriah, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriah, kitab Al-Fakhri 614 Hijriah, kitab Al-Asili 709 Hijriah, kitab Ats-Tsabat Al-Muhsan 787 Hijriah, kitab Umdatut Thalib 828 Hijriah. Nah, 9 kitab nasab itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi. Keluarga para Habib dan Tarim sekarang ini bukanlah Ba'alawi yang disebut kitab Al-Suluk. Ba'alawi itu adalah keluarga Ba'jadid yang pertama menisbahkan keturunan Faqih Muqaddam merupakan bagian dari keluarga Ba'alawi adalah Habib Ali Al-Sakron yang mana wafat 895 Hijriah, yang berasumsi bahwa Abdullah yang disebut kitab Al-Suluk itu tidak lain adalah nama lain dari leluhurnya yang bernama Ubaid. Lalu Jadid, sosok historis yang disebut Al-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa itu dikatakan oleh Habib Ali As-Sakron sebagai kakak dari Alwi. Untuk tersambungnya para keturunan Faqih Muqaddam sebagai bagian keluarga Ba'alawi yang disebut Al-Suluk itu. Diperlukan sumber kitab atau manuskrip yang lebih tua dari Al-Suluk yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi. Abdullah, leluhur Jadid itu bukanlah anak dari Ahmad bin Isa, karena ada kitab yang lebih tua yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyebut bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bernama Abdullah. Diperlukan sumber-sumber yang valid dan original yang lebih tua dari tahun 597 Hijriah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa benar-benar hijrah ke Yaman. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Juga agar keturunan Faqih Muqaddam sah disebut Ba'alawi, diperlukan sumber yang lebih tua dari tahun 732 Hijriah yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik atau kakak bernama Alwi. Sumber-sumber yang berupa kitab atau manuskrip yang lebih muda mulai abad 9 sampai hari ini yang mengisbat nasab Ba'alawi tidak bisa dijadikan sumber dalil jika bertentangan dengan sumber-sumber yang lebih tua. Maka jika forum ini dapat menjawab 3 pertanyaan di bawah ini, maka nasab para Habib sah menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW secara kajian literatur kitab. Jika 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka para habaib itu secara kajian literatur kitab bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Adapun 3 pertanyaan itu adalah, ini pertanyaannya nih. 1. Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramaut? Sebutkan. Kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi? Sebutkan. Yang ketiga, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Al-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut dengan keluarga Ba'alawi? Sebutkan. Demikian sumbangsih saya dalam acara yang mulia ini. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, saya memohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir. Cempaka, 25 Agustus 2023. Imaduddin Usman Al-Bantani,
Dari 3 pernyataan yang penulis ajukan tersebut, tidak satu pun berhasil dijawab oleh para pendukung nasab Habib yang hadir dalam acara debat itu. Dan sudah barang tentu tidak pula berhasil membawa kitabnya. Dengan demikian, nasab para habaib tetaplah munqati' dan mardud. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani, editor Didin Syahbudin. Jadi kesimpulannya, menurut Kiai Haji Imaduddin Usman, nasab para habaib tetaplah munqati' dan mardud. Seperti itulah tulisan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman yang berjudul Debat Banten Selesai, Nasab Alawi Tak Tertolong. Oke sahabat, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan dalam pembacaan ataupun dalam segi pemaknaan permaksudan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, petani kampung yang berbahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.